Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan bikum. Kembali kita berkumpul, acara rutin tentunya tiap akhir semester. Seperti yang antum ketahui bersama, pentingnya ijtima' dan pertemuan semacam ini antara kita dari pengampu ma'had dan antum sebagai orang tua atau wali santri. Ada beberapa perkara yang perlu kita sampaikan untuk menjadi maklum bagi antum semua bahwasanya dirasah, belajar dan pendidikan anak-anak kita, anak-anak antum semua, tentunya yang diharapkan bisa berkelanjutan. Ma'had ya sebatas itu batu loncatan untuk mereka bisa melanjutkan kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, utamanya itu di jamiah, di Madinah ataupun yang lain. Oleh karena itu, butuh adanya ta'awun besar dari antum sebagai orang tuanya untuk mereka, di mana ya alhamdulillah di satu sisi kita bersyukur banyak anak-anak kita dan sekarang semakin marak, ramai pada bergegas dan berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri di sana dengan segala ya dalam tanda kutip kesulitan atau sebutlah itu kendala atau apa, tapi bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa dilewati oleh anak-anak antum. Asyahid, perkara yang perlu kita sampaikan bahwa semenjak dini, mulai dari itu jenjang MTM, SD, MTW, Wusta, SMP, Aliyah, tingkat SMA, perlu dorongan dan motivasi dari orang tuanya, antum semua, abah dan uminya, untuk mereka lebih semangat dalam belajarnya, karena mau tidak mau itu
memiliki nilai tersendiri. Jadi sebagai bocoran atau apalah buat antum, bahwa pihak Jami'ah di Madinah, UIM, Jami'ah Islamiyah, itu punya barometer ketika anak maju mendaftarkan diri. Ya tentunya prosentasenya yang lebih besar pula kemungkinan untuk dia diterima. Dari 100% itu dibagi-bagi. 10% itu nilai tazkiyah. Jadi yang antum tahu selama ini, anak Masya Allah usaha ke sana kemari mendapat rekomendasi tazkiyah dari asatidzah, itu nilainya cuma 10% dari 100. Karena 2 tazkiyah yang diminta, maka setiap tazkiyah nilainya 5%. Baik, ini 10. 20% itu nilai daurah dan hifdzul mutun. Semakin banyak akan semakin mendekati 20%. Al-hifdzul mutun alhamdulillah di kita bersertifikat, dan itu yang akan dinilai oleh Jami'ah, bahwa fulan yang majukan namanya menghafal usulul thalatha, kasyfus syubuhat, kitabut tauhid, arba'in nawawi dan semisalnya, mutun-mutun ilmiah ini tadi. Atau dia pernah ikut daurah ilmiah dan ma'ruf, cuman di kita sayangnya bahan koreksi buat kita sendiri ke dalam, belum pernah mengeluarkan sertifikat untuk daurah mukatsafah. Artinya misalnya kita buat daurah usulul tsalatsa misalnya, 3 hari selesai tamat, maka peserta dikasih sertifikat, nama fulan bin fulan telah menyelesaikan daurah usulul tsalatsa. Nanti lembaga dan tanda tangannya, stempel diikutkan di sertifikatnya, itu punya nilai dan cukup besar tadi, 20%. Apa saja daurah-daurah ilmiah, bukan sekedar tematik, tapi kitab ini tadi, berarti dalam daurah itu dia menyelesaikan pembelajaran kitab-kitab ini tadi yang ma'ruf. Taib, ini 20%, sudah 30 dengan 10 tazkiyah tadi. 10% itu sanad Quran, dan itu lumayan tidak mudah. Artinya dia punya sanad menghafal Quran dan diberi ijazah sanad oleh mukri'nya, oleh syekhnya. Ketika syekhnya juga punya sanad tentunya. Nah, kalau anak punya sanad itu, dia mengantongi 10% lagi, sudah 40%. Tapi juga seperti Ana sampaikan tadi, bukan sesuatu yang mustahil.
Alhamdulillah dengan adanya wasail belakangan semakin mudah. Yang paling gampangnya istilahnya Masjid Nabawi, antum masuk, mereka punya link sendiri, apa namanya, alamat di media sosialnya, masuk, daftar, walhasil nanti tiap hari ada setoran, ada tasmi, selayaknya tasmi di Ma'had, tapi ini langsung online dengan mukriin, para syekh mukri yang ada di Nabawi. Ya, ada jadwalnya dan lain sebagainya. Kalau itu diikuti sampai tamat, selesai, akan diberi sanad oleh mukriknya. Dan banyak di sana yang punya sanad. Saya bisa, bukan suatu yang sulit. Tinggal tadi motivasi dan semangat. Ini peran orang tua. Peran orang tua sangat dibutuhkan. Ini 40%. Sisanya 60% adalah hifdzul Quran. Ya, poinnya paling besar. 60% sendiri. Jadi kalau anak hafid 30 juz, mungkin dia punya 60% untuk bisa diterima. Punya sanad tadi seperti dari Nabawi, punya 10% lagi, sudah 70. Mutun dia hafalkan, punya sertifikat 10% lagi, 20% lagi, sudah 90. Tinggal 10% paling kecil adalah tazkiyah tadi. Artinya yang perlu ditanamkan ke anak-anak kita ini, ya labas dia min babil hirs. Masya Allah, kadang dari luar kota ke sana kemari datang mengejar tazkiyah dari asatidahnya. Itu nilainya cuma 10%. Ya labas. Tapi maksud kita ada yang jauh lebih besar nilainya. Yang itu lebih patut untuk dia bersemangat dan berjibaku, banting tulang habis-habisan untuk bisa mendapat itu. 60%. Tanamkan ke mereka, dukung dan beri semangat. Cepat, kamu harus hafalkan 30 juz. Hafid. Dia betul-betul hafid 30 juz Quran, peluang dia sudah 60%. Itu bedanya. Kalau dia yahfad, hafidul Quran. 20 tadi mutun. Kalau mutun ini, kalau di kita alhamdulillah banyak anak-anak santri yang menghafalnya dan mendapat sertifikat. Tinggal ini tadi, hafidul Quran. Sedikit terus terang dari tulab dan santri kita yang menjadi hafid. Kalau memang cita-cita kita ke depan itu melanjutkan pendidikan, maka perlu dorongan motivasi dari orang tuanya. Barakallahu fikum. Ini terkait muwasalah dirasah, kelanjutan pendidikan mereka setelah aliyah tentunya. Ya kan tentunya perkara yang harus disiapkan sejak dini untuk bisa melewati tahap
tahapan itu sampai menjadi hafidh. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya ta'awun, dan berkali-kali kita ulang poin ini, ta'awun antara orang tua dan ma'had dalam masalah tarbiyah dan pendidikan anak-anak kita. Perlunya kita dari awal sampai bikin perjanjian. Kan ini perjanjian. Kalau anak antum diterima, ini perjanjiannya A, B, C, D, dan seterusnya. Nomor 1 ini, nomor 2 ini. Yang kita butuhkan komitmennya dari setiap wali agar kebaikan dan kemaslahatan pendidikan tarbiyah anak-anak antum itu bisa dicapai. Dan itu yang kita harapkan, karena sering terjadi ya ternyata orang tua yang melanggar dari kesepakatan yang sudah dia tanda tangani dari awal. Sebagai contoh, masalah jam kunjung. Dia tahu padahal hari apa, jam berapa. Tapi kadang ya begitu, nyelonong, datang, bukan waktunya, mengganggu waktu pembelajaran dan KBM anak itu sendiri. Padahal bukan sesuatu yang darurat. Mungkin hanya sebatas kangen atau ini. Barakallahu fikum. Bantu anak antum, bantu ma'had pula disiplin dalam waktu ini. Seperti jam kunjung. Begitu pula meminta izin untuk hal-hal yang bukan sesuatu yang penting sangat. Kalaupun dia tinggalkan bukan madorot, bukan kerugian, izin sepupunya nikah, izin dibawa pulang, kakeknya kangen, izin ini itu. Hanya terganggu anak antum belajarnya. Bagaimana dia bisa mencapai target yang diharapkan? Tadi sudah kita sampaikan di awal. Untuk hifdzul Quran 60%, untuk ini 20%. Antum yang ngerusak sendiri, antum ganggu. Sekali lagi bukan sesuatu yang darurat. Kakeknya kangen, kakeknya bawa ke sini. Di waktu yang memang itu waktu untuk berkunjung. Bukan anaknya yang kamu korbankan. Sepupunya nikah, biar nikah. Ngapain dia harus hadir? Dia antum taruh sini untuk belajar, bukan untuk menghadiri pernikahan sepupunya. Atau hal-hal yang semacam itu. Perlu, subhanallah, disebutkan tentang Imam
Al-Harawi bahwa kata Sa'lab rahimahullah, 50 tahun aku tidak pernah mendapati beliau absen dalam majelis ilmu. 50 tahun, Syuf. Bukan 5 tahun. Kalaupun 5 tahun itu sudah waktu yang luar biasa. Nggak pernah absen 5 tahun. Ini 50 tahun. Karena 50 tahun nggak mungkin nggak ada kejadian macam-macam kan. Ada saja, entah pernikahan keluarganya, entah ada yang mati, entah ada yang banyak. Pasti umpamanya 50 tahun bukan waktu yang sebentar. Tapi subhanallah, itu yang menjadi keutamaan dan yang membedakan a'immah dan para ulama terdahulu dengan generasi-generasi belakangan ini. Bahkan disebutkan dari sebagian a'immah, Ibnu Solah atau siapa, lupa namanya, anaknya meninggal, anak kandungnya meninggal dunia. Beliau sendiri bahkan tidak ikut mengantar jenazahnya karena bertepatan dengan majelis. Beliau takut kehilangan istifadah dari majelis yang sedang berlangsung. Malah serahkan ke yang lain, keluarganya, muslimin. Anak kandungnya ini, bukan ponakan, bukan sepupu, bukan adik, bukan kakak, anak kandung. Ya, seperti itu mereka. Pelajarannya, ibrohnya, himmah, semangat ini, azm yang kuat dalam tolak. Bantu sekali lagi, jangan dirusak. Kadang orang tua ini, ya afwan, mungkin dia sadari atau tidak, jadi penggembos terhadap anaknya sendiri. Hal-hal yang tadi itu remeh dan gak ada manfaatnya besar. Izin yang ini, yang itu. Barakallahu fikum. Dan itu sekali lagi kesepakatan yang antum tanda tangani. Maka ta'awun dan komitmen sekali lagi itu yang kita butuhkan. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah ya juga bab ta'awun hubungan baik, bangun komunikasi yang baik antara antum dengan ma'had, terutama mudarrisnya, atau kalau di ummahat mudarrisahnya, musyrif atau musyrifahnya. Nah, antum sadari ketika anak antum taruh ma'had, maka ma'had ini ibaratnya orang tua kedua bagi anak. Kita yang ngajari, kita yang bimbing, kita yang nasihati. Ya afwan, artinya mungkin orang tuanya sendiri gak bisa seperti itu 24 jam. Kan dia 24 jam di ma'had menginap, dipantau mulai dia ya Fattah, ya Razzaq buka mata
bangun subuh sampai dia kembali tidur malam. Segalanya dipantau. Bukan hanya akademiknya, belajarnya, akhlaknya, ibadahnya, bagaimana interaksi dia dengan temannya, dengan yang lain. Makanya sering, dan kita sering sampaikan ke orang tuanya, pihak ma'had lebih tahu anak antum dari antum. Mungkin antum sibuk di rumah, kerja kalau abahnya, uminya mungkin juga seperti itu. Kadang kan terjadi gesekan, gitu, benturan. Mbak, anak-anak nggak seperti itu. Ini sepengetahuan dia sebagai orang tuanya. Dia 24 jam di ma'had. Kita tahu gerak-geriknya, apa yang dia lakukan, apa yang dia... Ma'had justru lebih tahu, lebih ngerti musyrifnya, musyrifahnya. Bagaimana perkembangan akhlak, adab, tabiat anak-anak antum. Maka ya perlu kedewasaan ketika itu disampaikan, bukan karena kami ini atau yang di ma'had itu benci dan musuh sama anak antum. Itu untuk kebaikan mereka. Ayo kita bertawun, bekerja sama untuk kebaikan mereka. Dari ma'had begini. Sekarang dari antum, orang tuanya, bantu untuk membenahi anak ini, bukan sebaliknya. Kadang namanya anak, apalagi usia-usia puber ini itu, kadang bisa saja dia bersilat lidah, membolak-balikkan berita. Antum bagi orang tuanya jangan telan mentah-mentah. Wah, kata anak-anak begini kok. Anak-anak cerita begini. Ya mesti aja dia anak. Nggak usah jauh-jauh sudah. Kita ini kan pernah anak. Masing-masing kita, ya kan? Kita pernah di jenjang SD dulu, sekian tahun yang lalu, pernah SMP, kan pernah juga melakukan hal-hal yang kenakalan atau apalah namanya anak. Terus ketika ketahuan orang tua mau jujur, ketika kita kecil dulu, iya Bi, iya Mi, aku memang ambil uang, aku memang mukul, aku mana ada. Kita ngalami sendiri masa itu. Istilahnya dusta atau ini itu modalnya anak gitu. Supaya nggak kalau zaman dulu mungkin supaya nggak diajar sama orang tuanya, nggak dipukul atau disebet atau di apa. Itu kita alami masing-masing kita. Bukan aku kok, fulan yang ini itu. Nambah ya jadi cermin dan jadi bahan bagi orang tua. Ngertilah itu anak gitu. Apa iya semua informasi yang mereka sampaikan kamu telan mentah-mentah? Ma'had menyampaikan kritikan, catatan terhadap anak antum itu untuk kemaslahatan. Antum ini diajak, abahnya, uminya diajak untuk ta'awun. Ayo kita benahi anak ini. Bukan kita kemudian cekcok dan zaat sendiri. Kitanya pelai,
mulut mungkin. Kamu kenapa anak-anak begini? Anak-anak begini, wow. Terjadi akad warot, bantah-bantahan. Kita jawab, itu bantah, dia jawab, kita bantah. Mayanfa. Terus apa manfaatnya untuk anak antum? Bukan untuk disebarkan aibnya, bukan untuk dibongkar kejelekannya, dibenahi. Hanya kan disampaikan juga secara rahasia, bukan disebarkan, diviralkan begitu. Antum dipanggil, antum di ini, anak antum begini, anak antum begitu. Bantu, ayo kita tahu. Kadang lucu juga, apa istilahnya, mudhikat, mubkiyat. Jadi di satu sisi lucu, geli, tapi di sisi lain menyedihkan. Kitanya berusaha merahasiakan, tidak ada yang tahu dan disampaikan hanya kepada yang berkompeten dalam hal ini, orang tuanya, abahnya atau uminya. Sebentar, para orang tuanya yang memviralkan cerita ke kanan, ke kiri, ke fulan, ke fulana. Anak-anak diginikan, maaf katanya anak-anak berbuat ini, melakukan itu. Atau nanti di statusnya, atau nanti, subhanallah. Safi, ada. Safi. Gak berakal orang seperti ini. Kan akhirnya jadi banyak orang tahu. Kamu taruh di status, kamu taruh di apalah. Orang hanya pada baca. Orang bertanya-tanya, ada apa dengan fulan? Kenapa anaknya fulana? Ya subhanallah. I'qilu. Kunu uqala. Wa kunna aqilat. Jadilah berakal. Orang yang bijak dalam mensikapi. Banyak sekali orang tua nggak bijak, walafu. Terbukti diajak tahun untuk nggak ada ma'had tidak melakukan vonis. Wah, anak antum begini, melakukan ini. Bukan vonis, tapi ketika melihat gejala yang tidak sehat, mendapati sesuatu yang nggak wajar, dari awal sejak dini sudah kita berusaha menghentikan itu. Wah, ini kalap orang tuanya, wah ini itu. Misal kalam ada. Maka sekali lagi yang dibutuhkan adalah kerjasama, ta'awun, akal. Yang ketiga, hendaknya termasuk dari bentuk ta'awun dan kerjasama yang baik adalah ihtiram, adanya yang menghargai, menjaga nama baik, baik itu lembaga, ma'hadnya, ataupun para pengampunya, para mudarrisnya, mudarrisahnya, musyrif, musyrifahnya, ustadz atau ustadzahnya.
ihtiram, hormati. Itu orang yang mengambil alih kewajiban antum untuk mendidik, mentarbiyah anak-anak antum. Sudah banyak berbuat ihsan. Wa hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Dan ihsan, kebaikan balasannya hanyalah ihsan yang seharusnya diberikan. Allah sebutkan secara umum dalam Quran, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu melupakan keutamaan yang ada di antara kalian. Itu fulan lahu fadl alayya. Dia punya keutamaan. Apapun itu. Kewajiban ana sebagai seorang muslim, mukmin yang menghargai. Dia berbuat ihsan, membantu ana berbuat baik. Fadl, itu keutamaan. Jangan dilupakan. Ya misalnya saja kalau dalam kehidupan waktu tersebut, di waktu itu ana dalam keadaan terpuruk ekonomi, sulit luar biasa, berat. Subhanallah, ana pinjem hutang sama fulan dan diutangi, kasih pinjaman sekian juta. Kan itu fadl. Itu keutamaan yang dia berikan. Di waktu kamu butuh sekali, kamu kondisi sulit. Keutamaan itu jangan dilupakan. Fulan pernah berbuat baik. Kamu jaga nama dia. Kamu hormati. Itu kalau sekali padahal pernah membantu kamu. Bahkan walaupun itu bentuknya hutang, kamu pun membayar. Harus kamu kembalikan namanya hutang. Itu bukan pemberian. Tapi tetapkan itu kebaikan. Dia membantu. Apalagi kamu dalam kondisi sulit yang luar biasa. Intinya, setiap orang yang punya keutamaan pada dirimu, jangan kamu lupakan. Jangan kamu lupakan dalam artian ya kamu betul-betul menghargai dia, kamu muliakan, kamu jaga nama baiknya. Kata Imam Ibnu Sirin atau Hasan al-Basri, man 'allamani harfan fa ana lahu 'abd. Orang yang ngajari aku satu huruf yang asalnya aku nggak tahu. Ini alif yang seperti ini. Bes, satu huruf ini aja. Dengan itu kamu tahu kalau ini alif. Bes, nggak lebih. Itu kata beliau, aku sudah menganggap diriku budak bagi dia. Layaknya budak di depan tuannya atau majikannya seperti apa? Hormat, patuh. Itu satu huruf. If kalau 10 huruf. Bukan satu huruf lagi, kalimat. Sekian kalimat, sekian kata, jumal yang kamu dapati darinya. Fabarakallahu fikum, adab. Kadang ya wallahu a'lam kenapa dan bagaimana yang terjadi, kayaknya nggak ada bahasa yang bisa lebih tepat disampaikan. Ma'had, lembaga pendidikan ini diposisikan oleh orang tuanya sebagai musuh. Ini adu, musuh anak ini, lawan anak ini. Layaknya musuh ya apa? Di gelanggang, di ring. Dia berusaha bagaimana menjatuhkan.
Ima anak pukul, anak tendang, anak sikat ininya, anak kunci, anak ini. Itulah yang terjadi dari beberapa. Allah yahdihim, Allah yuslihuhum. Kif. Itukah balasannya? Ihsan. Bukan sehari, 2 hari, bukan setahun bahkan. Sekian tahun. Orang berbuat baik padamu. Berbuat ihsan, balasannya itu kamu jadikan musuh. Subhanallah, ibroh. Antum tahu Syekh Mukbil rahmatullahi alaih, rahmatan wasi'ah. Ma'ruf lah, ya, semua tulabul ilm tahu. Ya, Allah alam apa sebabnya, yang jelas selama beliau di Yaman ya, kurang baguslah statement-statementnya terhadap negara Saudi, terhadap pemerintahannya ini tajam ungkapan dan kritikannya ini itu dan lama. Walhasil sampai Allah takdirkan beliau sakit parah di akhir-akhir hayatnya. Yang pertama menawarkan pengobatan untuk sakit beliau negara Saudi, resmi pemerintahnya dari menteri luar negerinya Amir Naif bin Abdul Aziz rahimahullah juga sudah meninggal, dan didatangkan ke Saudi, diperiksa ini itu, alhasil disampaikan kepada beliau, ini penyakit antum ini, dan di dunia medis atau kedokteran yang paling ahli menangani ini satu mana begitu, anda lupa nama negaranya. Alhasil antum ingin yang mana? Apapun pilihan antum kita turuti. Asyahid, beliau dijamu, dihormati layaknya tamu mulia, diagungkan, bukan sekedar tamu, ditaruh di hotel mewah. Dan sebelum beliau keluar masih bisa turun dari tempat tidurnya, bisa jalan di hotelnya. Alhamdulillah waktu itu kita sempat ketemu di Jeddah, di hotel beliau. Alhasil kan itu kebaikan langsung resmi dari negara, dari pemerintahannya, kerajaan. Di hari itu pula beliau keluarkan audio, ma'ruf, ada, untuk bisa dengarkan. Ya, islah dan membenahi kesalahan beliau. Beliau sebutkan, aku selama ini bicara kurang baik kepada Saudi, begini, begitu. Dan Masya Allah ternyata mereka tidak seperti yang anak katakan. Kebaikannya luar biasa, ini, itu, ihsan kepada diriku. Aku, ini kata beliau, ketika di Yaman, dalam keadaan dijaga ketat oleh murid-muridku, bersenjata lengkap. Antum tahu Yaman. Yang awal beliau itu pakai senjata api. Sekian pengawal pribadi bersenjata lengkap, itu pun aku tidak merasa aman. Karena subhanallah banyak yang menginginkan kematiannya, ingin berapa kali upaya dibom, Allah selamatkan. Alhasil itu yang terjadi. Itu di negaraku sendiri, kata beliau, tanah airku. Aku di sini di Saudi sering ketika di Mekah turun dari hotel jam 2, jam 3 dini hari ke haram, sholat seorang diri, wala pengawal satupun, dalam keadaan tenang. Gak ada yang aku takuti kecuali Allah SWT. Walhasil beliau puji-puji dan beliau sebutkan itu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan hanyalah kebaikan. Itu akhlaknya orang karim.
orang yang mulia. Hanya laim yang yaruddul ihsan bil isaah. Hanya laim yang membalas kebaikan dengan keburukan. Jadi orang yang berbuat ihsan banyak kepadamu, kamu posisikan sebagai musuh. Kalau kamu bicara ke sana, kemari kamu, la haula wala quwata illa billah. Ala kulli hal, sekali lagi, itu poin-poin sebetulnya ma'ruf, tapi kadang manusia butuh untuk diingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini peringatan-peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sekali lagi, ke depan kita butuh ta'awun yang lebih, komitmen dari antum semua, orang tuanya, dari anak-anak antum. Pentingkan jaga kemaslahatan anak itu segala-galanya. Kemaslahatan pendidikan mereka, kemaslahatan tarbiyah mereka. Untuk poin pertama, sekali lagi anak ulang bahwa prosentase untuk kelanjutan pendidikan anak-anak antum, terutama di luar sana jamiah Islamiyah, tadi 10%-nya hanyalah tazkiyah dari asatidahnya, 20%-nya hifdzul mutun yang bersertifikat atau daurah. Mudah-mudahan ke depan jadi bahan koreksi kalau ada daurah-daurah, dikeluarkan sertifikat bagi yang mengikutinya. Ini 20%, 20% sanad, dan tadi sudah kita sebutkan, bisa online, antum ikuti di Masjid Nabawi, dan 60% terbesarnya adalah hifdzul Quran. Maka cambuk anak-anak antum semangatnya untuk bisa menyelesaikan hifdznya 30 juz. Itu sendiri sudah mengantongi 60%. Ya tentu beda yang punya itu dengan yang tidak. Dan memang Masya Allah Saudi Zahumullah Khair memberi keistimewaan lebih, prioritas kepada hufadzul Quran, para penghafal Quranul Karim. Begitu hafidh lolos sudah, istilahnya jembatan pertama terlewati. Hanya sampai 60%, yang lainnya cuma 40%, itu pun dibagi-bagi, dipecah tadi. Mutun, sanad, tazkiyah. Tanamkan ini min fadlikum ke anak-anak. Ya motivasi. Motivasi bukan omongan saja. Kasih motivasi yang benar-benar motivasi. Dan dibolehkan semacam hadiah atau apa sebagai motivasi. Kalau kamu semester ini bisa 10 juz, Abi belikan apa misalnya yang dia senangi. Arloji kah, jam tangan, atau apa yang dia senangi. Kalau kamu lulus, Abi belikan jubah, dafah,
Syiakah misalnya. Jadi dia ada motivasi lebih. Itu dianjurkan bahkan. Baik. Namanya anak senang ketika ada hadiah yang menanti dia, lebih semangat. Yang semisal itu, wallahu ta'ala alam, itu mungkin yang perlu kita sampaikan. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillah rabbil alamin.